Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, pada video kali ini kami akan memberikan pembahasan mengenai bagaimana tata cara dalam pengurusan jenazah mulai dari awal hingga akhir, yang akan kami rangkum dalam berbagai bagian sehingga dapat lebih mudah untuk difahami. Pada bagian pertama kali ini, yang akan kita bahas adalah bagaimana dan apa saja yang harus kita lakukan ketika ada jenazah yang baru meninggal. Sungguh, kematian adalah suatu hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Dengan demikian, yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan bekal untuk kehidupan setelahnya. Karena sesungguhnya, orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati dan yang paling banyak dalam mempersiapkan diri untuk alam akhiratnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Umar bin Khattab bersama 10 orang menemui Nabi SAW. Lalu salah seorang di antara mereka bertanya, "Siapa orang yang paling cerdas dan mulia, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pemirsa Tadabbur Ilmi, ada 5 hal yang harus dilakukan sesaat setelah orang meninggal dunia. Hal yang pertama adalah dianjurkan memejamkan mata orang yang baru meninggal dunia. Anjuran untuk segera memejamkan mata seseorang yang baru saja meninggal dunia adalah sebagaimana anjuran dari Rasulullah yang termaktub dalam sebuah hadis. Dari Ummu Salamah, Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi Abu Salamah yang telah meninggal, ketika itu kedua matanya terbuka. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda, "Sesungguhnya bila ruh telah dicabut, maka pandangan matanya mengikutinya." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa memejamkan mata adalah sangat dianjurkan, karena sesungguhnya mata yang terbuka adalah tanda bahwa mata tersebut mengikuti kemana ruh tersebut dibawa. Selain itu, berdasarkan ijma' para ulama, memejamkan mata seorang mayit hukumnya adalah sunnah dan sangat dianjurkan membaca doa saat memejamkan mata mayit tersebut. Adapun doanya adalah Allahumma ighfir li fulani warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil khabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi, yang mana artinya, "Ya Allah, ampunilah si fulan," sambil menyebut namanya, "angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk, berilah pengganti bagi orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya yang masih hidup, dan ampunilah kami dan dia, wahai Rabb semesta alam, lebarkanlah kuburnya dan berilah cahaya di dalamnya." Adapun hal kedua yang harus dilakukan kepada mayit adalah mendoakan kebaikan kepada mayit. Mendoakan kebaikan kepada mayit adalah suatu hal yang sangat dianjurkan, karena sesungguhnya seorang mayit tak mampu lagi melakukan apapun untuk menambah bekal kebaikannya. Dengan demikian, hanya doalah yang sangat ia harapkan dari orang-orang yang masih hidup. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang mayat dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang meminta pertolongan. Dia menanti-nanti doa ayah, ibu, anak, dan kawan yang terpercaya. Apabila doa itu sampai kepadanya, maka itu lebih ia sukai daripada dunia berikut segala isinya. Dan sesungguhnya Allah menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati adalah memohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka." Hadis riwayat Ad-Dailami. Hal ketiga yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengikat dagunya agar tidak terbuka. Anjuran ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Jabrin rahimahullah. Ia mengatakan, ketika mayit meninggal hendaklah ditutup mulutnya
Hal itu karena dikhawatirkan mulutnya terbuka ketika dimandikan dan ketika dipersiapkan, sehingga hendaknya ditutup mulutnya sampai bersatu antara gigi dan mulutnya. Alat yang digunakan untuk menutup mulut ini adalah dengan menggunakan kain yang lebar dan panjang, diikat melingkar dari dagu hingga ke atas kepalanya, sehingga agar mulutnya tertahan dan tidak bisa terbuka. Hal keempat yang harus dilakukan adalah menutup mayit dengan kain. Anjuran menutup mayit dengan kain ini disandarkan pada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau wafat, beliau ditutup dengan kain khibar atau sejenis kain Yaman yang bercorak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah dianjurkan bersegera mempersiapkan mayit untuk dikubur. Anjuran mempersiapkan mayit untuk dikubur ini bukan tanpa alasan, karena sesungguhnya jika mayit adalah orang yang beriman, ia sesungguhnya ingin agar segera dikuburkan, agar ia segera merasakan kenikmatan dari Allah. Akan tetapi jika ia adalah orang yang tidak beriman atau pelaku dosa, menyegerakan menguburkan jenazah adalah supaya lebih cepat dalam menghilangkan kejelekan dari masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Segeralah mengurus jenazah, karena jika jenazah itu adalah orang soleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang soleh, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai hal-hal yang harus segera dilakukan bagian pertama sesaat ada orang yang baru meninggal dunia. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.